Bab 36. Cincin Pernikahan. Hai Dis, sapa Axton saat tiba di depan mansion Ranver. Sebelum menikah, Rainero dan Senina diminta tinggal di sana. Setelahnya, baru mereka diizinkan pindah menempati mansion Rainero. Lagi pula beberapa hari ini, mansion Rainero akan direnovasi sesuai keinginan Senina. Ah, hai juga Mr. Axton. Anda mau cari Mas Bule ya? Kini Adisti sudah sedikit fasih berbicara menggunakan bahasa Inggris meskipun masih sedikit terbata. Axton mengangguk, dia ada di dalam. Adisti mengangguk, kemudian melanjutkan memainkan ponselnya. Axton pun melangkahkan kakinya menuju pintu, tapi baru beberapa langkah ia kembali mundur ke tempat semula. Oh ya Dis, kamu ada kabar tentang Gladys tidak? Tanya Axton dengan memasang wajah serius. Adisti mengangkat wajahnya kemudian menggeleng, usah beberapa hari ini Gladys tidak bisa dihubungi. Aku pun heran, tidak biasanya dia begitu. Mister kenapa tanya-tanya Gladys? Atau jangan-jangan, Mister suka ya sama Gladys? Goda Adisti membuat mata Axton melotot tajam. Suka? Siapa? Tidak kok, kami hanya berteman saja. Wajar kan aku mengkhawatirkan dia karena tiba-tiba saja menghilang tanpa kabar. Kila Axton dengan wajah memerah. Udahlah Mister, tidak perlu berkelit. Kalau suka bilang saja, sebelum diserobot orang lain, entar nangis kejar lo. Lanjut Adisti yang geli sendiri melihat wajah Axton yang memerah. Hah, sudahlah. Ngobrol sama kamu cuma buat sakit kepala, dongkol Axton yang segera masuk ke dalam mansion Ranver. Adisti tergelak melihat ekspresi Axton yang kesal. Namun tiba-tiba tawa itu berhenti dan berubah menjadi ekspresi datar saat melihat kedatangan seseorang. Tadi ketawa lebar banget, kenapa tiba-tiba diam? Sariawan. Goda Mark membuat mata Adisti mendelik. Bukan urusan lu. Ketus Adisti yang segera berdiri dan beranjak dari sana. Melihat Adisti yang meninggalkannya begitu saja, sontak Mark pun melotot sana berusaha mengejar. Dis, kamu masih marah sama aku? Tanya Mark setelah berhasil mensejajari langkah Adisti. Tahu ah, gelap, ketus Adisti tanpa menoleh sama sekali. Mark menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Adisti jadi berubah setelah ia meninggalkan Adisti begitu saja di sebuah mall. Saat Rainero memintanya mengajak Adisti jalan-jalan, ia pun menyanggupinya. Ia pun mengajak Adisti jalan-jalan di sebuah pusat perbelanjaan. Rencananya ia juga akan mengajak Adisti menonton film. Tapi saat di pusat perbelanjaan, ia bertemu mantan kekasihnya. Karena terlalu senang, Mark melupakan keberadaan Adisti dan pergi menemani mantan kekasihnya itu berkeliling pusat perbelanjaan. Setelah mengantarkan mantan kekasihnya pulang, Mark pun baru teringat kalau ia telah meninggalkan Adisti di pusat perbelanjaan itu. Mark panik. Apalagi Adisti tidak bisa dihubungi sama sekali. Ia mencari ke sana kemari, tapi tak kunjung menemukan keberadaan Adisti. Mark benar-benar gelisah. Apalagi Adisti bukan warga di sana dan merupakan seorang pendatang baru, sudah pasti Adisti belum mengenal seluk-beluk kota tersebut. Ia khawatir terjadi sesuatu pada Adisti. Setelah berjam-jam mencari, Mark tak kunjung menemukan Adisti. Mark putus asa. Ia pun segera pulang untuk melaporkan kebodohannya tersebut dengan sang atasan. Tapi setibanya di sana, ia melihat Adisti ternyata telah pulang dan sedang bercanda dengan beberapa pekerja di mansion Ranver. Dengan perasaan kesal, bukannya minta maaf, Mark justru memarahi Adisti. Sejak saat itu, Adisti selalu menghindari Mark. Bahkan ia tak mau lagi berbicara dengan laki-laki blasteran Indonesia Bolivia itu. Hari ini Rainero mengajak Senina pergi untuk membeli cincin pernikahan. Selepas makan siang, Rainero pun segera mengajak Senina mampir ke salah satu toko perhiasan terbesar di negara mereka. Kau mau yang mana, sweetie? Tanya Rainero sambil mengamati satu persatu cincin bertahtakan berlian di hadapannya. Rain, bukankah aku sudah punya cincin yang kau berikan saat melamarku waktu itu, kenapa kita harus beli cincin lagi? Bukankah ini sama saja pemborosan? Senina yang sangat tahu bagaimana sulitnya mencari uang merasa membeli cincin lagi sama seperti pemborosan dan ia tidak menyukainya. Itu tentu saja beda.
Rain, bukankah aku sudah punya cincin yang kau berikan saat melamarku waktu itu, kenapa kita harus beli cincin lagi? Bukankah ini sama saja pemborosan? Senina yang sangat tahu bagaimana sulitnya mencari uang merasa membeli cincin lagi sama seperti pemborosan dan ia tidak menyukainya. Itu tentu saja beda, sweetie. Kalau yang itu cincin lamaran, kalau yang ini cincin pernikahan. Kalau cincin lamaran aku yang memilihkan, kalau cincin pernikahan, aku ingin kau memilih sendiri sesuai dengan keinginanmu. Dan ingat, jangan anggap ini sebagai pemborosan sebab hartaku banyak. Bahkan sangat banyak. Untuk apa aku punya harta banyak kalau tidak bisa digunakan untuk membahagiakan calon istriku sendiri? Ini bukan sebuah pemborosan sama sekali, Papa Rainero mencoba meyakinkan Senina. Sesekali ia mengecupi punggung tangan Senina membuat beberapa orang yang melihatnya jadi ikutan meleleh. Apalagi setelah pengumuman pesta pernikahan Rainero disebarluaskan, yang tidak mengenal Rainero pun jadi tahu sehingga saat melihat keberadaan Rainero dan Senina, mereka pun jadi antusias mengabadikannya. Senina berdecak, namun senyum manis merekah di bibir merah mudanya, sok kaya, cibir Senina. Rainero terkekeh lalu mengecup pipinya gemas, kan emang faktanya aku kaya. Kau pun sebentar lagi akan jadi wanita kaya. Karena hartaku juga adalah hartamu. Apa yang aku miliki semua juga milikmu. Memang kau tidak takut aku membawa lari semua hartamu? Tanya Senina dengan tatapan memicing. Tidak, jawab Rainero tegas. Aku tidak takut kehilangan hartaku, tapi aku jauh lebih takut kehilanganmu dan anak-anak kita. Berjanjilah, kau akan selalu berada di sampingku dan takkan pernah meninggalkanku. Rainero memasang wajah serius. Tak peduli tatapan banyak orang tertuju pada mereka, yang menjadi fokus Rainero justru hanya Senina. Rain, Senina menggenggam tangan Rainero erat. Aku tidak bisa berjanji, ucapnya menggantung. Dada Rainero seketika terasa sesak. Ia khawatir Senina memiliki niat untuk meninggalkannya suatu hari nanti. Apalagi ia tahu Senina belum mencintainya atau bahkan mungkin Senina masih mencintai mantan kekasihnya. Melihat wajah tegang Rainero, Senina terkekeh, aku belum selesai bicara. Tidak usah tegang begitu, ejeknya. Aku memang tidak bisa berjanji. Kau perlu ingat, usia manusia tidak ada yang tahu. Bisa saja aku pergi lebih dahulu dari dirimu, artinya aku pun terpaksa meninggalkanmu. Tapi selama nafasku masih berhembus, aku akan berusaha selalu mendampingimu, menemanimu, dan takkan meninggalkanmu. Justru sebaliknya, akulah yang khawatir kau akan meninggalkanku. Entah apa jadinya aku kalau kau pun pergi meninggalkanku. Mungkin aku akan mati dalam kesepian dan kesendirian, ujar Senina sendu. Rainero mengeratkan genggamannya, dan aku pastikan itu takkan pernah terjadi. Karena you are the one and only, ucapnya tegas. Pelayan toko perhiasan yang berdiri di hadapan Rainero dan Senina sejak tadi hanya bisa meringis. Keberadaannya bagai tak terlihat saja. Rainero dan Senina justru sibuk memamerkan kemesraannya, membuat sang pelayan mengutuk kejombloannya. Jadi tuan, nona, cincin mana yang akan kalian pilih? Tanya pelayan toko itu menarik atensi keduanya. Mata Senina terbelalak saat sadar mereka masih berada di dalam toko perhiasan. Rainero justru tersenyum geli saat melihat pipi Senina telah bersemu merah karena malu. Mereka lantas melanjutkan membeli cincin. Bukan hanya cincin, Rainero juga membelikan Senina satu set perhiasan yang harganya sangat fantastis. Sungguh Senina tidak pernah menduga akan memiliki calon suami seorang miliarder seperti Rainero. Setelah membeli perhiasan, Rainero pun mengajak Senina pergi ke sebuah butik. Karena perut Senina makin membuncit, membuat pakaiannya banyak yang mulai menyempit. Untuk itulah, Rainero pun berinisiatif membelikan Senina pakaian baru. Untuk gaun pengantin, Delena telah lebih dahulu memesannya. Semua urusan pernikahan Delena yang menangani, atas titah Ranver tentunya. Bahkan biaya pernikahan 100% ditanggung Ranver. Rainero hanya ditugaskan membeli cincin pernikahan saja. Untuk urusan lain, biar jadi urusan orang tua. Bagaimana Senina tidak bahagia? Ia yang dibuang ayahnya sendiri justru diangkat derajatnya oleh keluarga Sanchez.
Di sana, ia begitu dihargai dan diratukan. Senina benar-benar bahagia. Setelah membeli beberapa pakaian untuk Senina, Rainero pun segera mengajak Senina pulang. Namun, baru saja Rainero membukakan pintu mobil untuk Senina, tiba-tiba saja ada sebuah pukulan menghantam pipi kanan Rainero hingga ia hampir terjatuh bila tidak berpegangan pada pintu mobil. "Buk! Dasar bajingan!" teriak seseorang itu dengan nafas yang memburu dan amarah yang memuncak. Senina yang melihat Rainero tiba-tiba saja dipukul tentu saja syok dan refleks menjerit. "Rain!" pekik Senina sambil menutup mulutnya. Lebih syok lagi saat ia mengetahui siapa tersangka pemukulan pada calon suaminya itu. "Theo!" Senina membulatkan matanya saat melihat keberadaan Theo di depannya. "Dasar bajingan kau! Setelah menodai Senina, kini kau pun memaksanya menikah denganmu. Dasar bajingan, brengsek kau!" teriak laki-laki yang tak lain adalah Theo itu. Rainero menoleh ke arah Theo sambil menyeka darah yang mengalir dari sudut bibirnya sambil menyeringai sinis. "Kenapa? Kau cemburu aku bisa menikahi Senina?" ejek Rainero. "Bangsat! Kau memang laki-laki bajingan." Theo kembali melayangkan tangannya hendak memukul Rainero, tapi secepat mungkin Rainero menahan tangan itu dan menghempasnya begitu saja. Kemudian dengan sekali hentakan, Rainero menendang Theo hingga laki-laki itu tersungkur. Bila saat di klub malam tempo hari, Rainero mengalah, maka tidak kali ini. Apa yang Theo alami bukan serta-merta kesalahannya. Senina sudah berusaha menjelaskan, tapi Theo sendiri yang tidak mau mendengarkan penjelasan Senina. Ia bahkan meninggalkan Senina begitu saja. Jadi salahkan dirinya sendiri yang akhirnya ditinggalkan Senina. Dan jangan salahkan dirinya yang akhirnya bisa mendapatkan Senina sebab dirinya lah yang telah lebih dahulu menemukan Senina dan memenangkan dirinya. Yah, walaupun Rainero belum yakin kalau dia sudah berhasil memenangkan hatinya. Tidak terima atas perlawanan Rainero, Theo pun kembali bangkit dan berusaha melayangkan pukulan pada Rainero, tapi laki-laki itu bisa menghindari pukulan demi pukulan dengan mudah. Bahkan Rainero berhasil memukul rahang dan perut Theo dengan cukup kuat. Theo yang belum terima atas perlawanan Rainero pun tak mau berhenti. Ia tetap melancarkan serangan demi serangan. Meskipun ia berhasil memukul Rainero beberapa kali, tapi nyatanya dirinya lah yang lebih banyak menerima pukulan. "Theo, hentikan!" teriak Senina pada akhirnya. Theo yang sedang berusaha berdiri lantas menoleh. "Jangan hentikan aku, Sen. Aku akan memberinya pelajaran karena telah memaksamu menikah dengannya. Aku akan menyelamatkanmu dari iblis ini," teriak Theo sambil menatap tajam Rainero yang bersikap santai. Namun tatapan matanya penuh intimidasi. "Rain tidak pernah memaksaku menikah dengannya," balas Senina membuat Theo tercengang. "Jangan bohong, Sen. Jangan membela iblis ini. Dia yang telah menghancurkan masa depanmu. Dia yang sudah membuatmu harus terusir dari rumahmu. Dan dia juga yang membuat kita hampir terpisah. Aku akan memberinya pelajaran, Sen. Setelah itu, aku akan membawamu pergi sejauh-jauhnya dari iblis ini. Kita akan segera mewujudkan mimpi-mimpi indah kita. Kita akan menikah. Tak masalah anak yang kau kandung adalah anak iblis ini, aku akan menerimanya," seru Theo penuh keyakinan. Senina menghela nafas kasar. "Kau pikir aku akan membiarkan kau pergi mengambil apa yang sudah menjadi milikku? Takkan pernah. Sekali telah menjadi milikku, selamanya akan tetap jadi milikku," sentak Rainero yang mulai emosi setelah mendengar kalau Theo hendak membawa Senina pergi dan menikahinya. Darahnya kian bergemuruh saat Theo juga hendak mengambil calon anak-anaknya. "Tutup mulutmu, bajingan. Senina hanya milikku, milikku. Laki-laki sepertimu tak pantas untuk Senina," raung Theo dengan wajah merah padam. Tak peduli wajahnya dipenuhi luka-luka lebam, ia tetap berusaha berdiri tegak untuk mendapatkan Senina kembali. "Kau yang tutup mulutmu, Theo. Karena sampai kapanpun aku takkan menikah denganmu, kau dengar itu?" Sentak Senina membuat mata Theo terbelalak. Ia tak menyangka Senina akan berbicara dengan nada tinggi dengannya. Ia juga tak menyangka Senina mengatakan takkan pernah menikah dengannya. "Kenapa?" Suara Theo terdengar lirih. "Kenapa kau tidak mau menikah denganku?
Tanyanya lagi dengan wajah nelangsa. Apa karena dia lebih kaya dariku? Iya, raung Theo dengan wajah menggelap. Ayo katakan, Sen. Katakan. Kedua tangannya mengepal, giginya bergemeletuk, matanya pun telah melotot tajam. Ia benar-benar kecewa dengan kata-kata yang Senina ucapkan. Jadi kau menilaiku hanya sebatas itu. Senina kemudian terkekeh miris. Tawanya terdengar hambar. Ada luka yang tersirat di balik tawanya itu. Terserah kau mau menilaiku apa, tapi yang pasti aku takkan pernah menikah denganmu. Takkan pernah. Kau jahat, Sen. Kau jahat. Ya, aku jahat. Kau yang membuatku seperti ini. Di saat aku terpuruk, apa yang kau lakukan, Bahkan saat aku berusaha menjelaskan padamu, tapi apa yang aku dapat? Kau justru pergi begitu saja, ucap Senina sambil menunjuk dada Theo yang berdiri tak jauh dari posisinya. Rainero diam. Ia membiarkan Senina mengeluarkan semua isi hatinya. Ia harap dengan begitu, tak ada lagi yang mengganjal di dalam hati Senina. Maafkan aku, Sen. Aku tahu, aku salah. Aku tidak bisa berpikir dengan bijak saat itu. Tapi kini aku kembali, aku akan menebus segala kesalahanku. Mari ikut aku. Kita akan menikah sesuai dengan impian kita, kau mau kan? Bujuk Theo yang mulai melembut. Senina menggeleng tegas, tidak Theo. Hubungan kita telah berakhir sejak kau pergi meninggalkanmu begitu saja, ujarnya membuat dada Theo seketika sesak. Kenapa? Kau masih marah padaku? Maafkan aku. Ini bukan perkara aku masih marah atau tidak ataupun aku sudah memaafkanmu atau belum. Bila kau bertanya aku masih marah atau tidak, jawabannya iya, aku marah, itu karena kau yang tidak mau mendengarkan penjelasanku terlebih dahulu. Namun bila kau bertanya, apa aku sudah memaafkanmu, maka jawabannya iya. Aku sudah memaafkanmu. Aku sadar, kau tak sepenuhnya salah. Aku hanya kecewa, itu saja, ujar Senina lalu menarik nafas dalam-dalam. Theo, kau lihat kan, aku kini sedang mengandung anak Rainero, jadi alasan pertama tentu karena kehamilanku ini. Kedua, kau tidak lupakan bagaimana sikap kedua orang tuamu padaku. Aku yakin, mereka takkan pernah menerimaku. Kau tak perlu pedulikan itu, bukankah yang penting kita saling mencintai? Kalau perlu, kita pergi sejauh mungkin agar kedua orang tuaku tidak mengusik kita lagi, ujar Theo mencoba meyakinkan Senina agar tidak perlu mempermasalahkan persetujuan kedua orang tuanya. Mendengar jawaban itu, Senina justru menggeleng tegas, kau tahu kan bagaimana kehidupanku selama ini? Aku tidak pernah merasakan kasih sayang kedua orang tuaku. Aku memiliki seorang ayah, tapi ia tak pernah sekalipun memedulikanku. Lalu kau ingin mengajakku hidup dengan bayang-bayang kebencian kedua orang tuamu. Tidak, Theo. Aku tidak bisa. Dan sebaliknya, di keluarga Rainero aku mendapatkan segalanya. Aku mendapatkan kehormatan, pengakuan, dan yang lebih penting kasih sayang keluarga. Ya, akhirnya aku bisa merasakan bagaimana itu kehangatan sebuah keluarga. Keluarga Rainero menerimaku dengan baik. Kini aku memiliki seorang ibu, ayah, dan kakek yang benar-benar menyayangiku. Rain pun memperlakukanku dengan sangat baik, lalu bagaimana aku bisa pergi sementara segala impianku terpenuhi di dalam keluarga itu? Papar Senina membuat Theo tercenung dengan mata berkaca-kaca. Ya, Theo sangat tahu bagaimana Senina begitu merindukan kasih sayang sebuah keluarga. Sesuatu yang tak pernah didapatkannya selama ini. Egoiskah dirinya bila tetap memaksakan diri untuk bersama Senina? Theo, kau laki-laki yang baik. Lagi pula kau sudah menikah, lebih baik sekarang fokus saja pada istrimu. Jangan kau sia-siakan dia sebelum kau menyesal, tukas Senina membuat mata Theo terbelalak. Kau tahu dari mana kalau aku sudah menikah? Tanya Theo dengan mata membulat. Senina tersenyum tipis, ia ingat dia hari yang lalu mantan calon ibu mertuanya melabraknya saat sedang berada di sebuah kafe. Saat itu ia memang pergi dengan Rainero, tapi saat itu Rainero sedang pergi ke toilet dan tiba-tiba saja ibu Theo menghampirinya dan menghina serta mencaci maki dirinya sebagai perempuan murahan dan pengkhianat. Ia juga memperkenalkan Senina dengan menantunya yang tidak lain adalah istri Theo.
Beruntung Rainero segera kembali sehingga Rainero berhasil membungkam mulut ibu Theo dan mengusirnya. Oleh sebab itu, Senina akhirnya tahu kalau Theo telah menikah dengan wanita pilihan ibunya. Kau tak perlu tahu, aku tahu dari mana. Yang penting sekarang, mari kita jalani hidup kita masing-masing. Kau telah menikah, dan besok malam aku pun akan segera menikah. Tak perlu mengingat-ingat masa lalu lagi. Semuanya telah berakhir. Mungkin ini jalan yang terbaik. Semoga kau pun akan segera menemukan kebahagiaanmu seperti aku yang telah menemukan kebahagiaanku, ucap Senina sambil menatap lekat netra Rainero yang kini tengah menyunggingkan senyum penuh cinta padanya. Setelah mengucapkan itu, Rainero pun membimbing Senina masuk ke dalam mobil. Setelahnya disusul dirinya dan hitungan detik, mobil Rainero pun melaju meninggalkan Theo yang terpaku dalam diamnya. Hatinya porak-poranda, ia tak menyangka akan benar-benar kehilangan Senina yang mungkin untuk selamanya.